supaya setiap individu yang berada dalam ekosistem akan berasa selamat. Itu saja. So, kita di Global Shepherd berasa jika berlaku perubahan dalam lens kita, cara kita melihat mangsa, cara kita membantu mangsa, dan perubahan dalam diri kita tentang biasness yang kita ada, diskriminasi yang kita pegang. Kalau ada perubahan, dan perubahan ini akan berlaku masa jika kita ada pengetahuan dan awareness. Jika berlaku dalam setiap individu, sistem tak perlu ubah sebab individu telah berubah. So sistem akan berjalan lancar. So sistem yang diperkenalkan oleh dua speaker tadi sama juga. Bila ada awareness, ada pendidikan tentang masalah dalam sistem, dan juga kita dapat drop the judgment, tak bersifat judgment, kita akan ubah sistem lah. So it's still going back to individuals. Kita masih bekerja dengan individu dengan intention untuk mengubah sistem. So that's our work. Next. Satu cara atau satu pegangan kita adalah kita menggunakan sistem trauma informed approach. Okay? Dalam kerja kami, terutamanya kerana kita bekerja dengan mangsa yang telah didera, kita consciously lah, secara conscious dan continuous, secara berterusan akan mengintegrasi kefahaman tentang trauma dalam semua kerja yang kita buat. Sebab kita rasa setiap orang yang kita encounter hari ini dalam bilik ini dan juga di luar ataupun dengan mangsa yang kita bekerja, semua kita mengalami trauma. Degree dia berlainan. So bila bekerja dengan setiap orang, individu, kita kenal pasti yang trauma exist. Trauma memang satu nyatalah kenyataan, dan bila kita bekerja dengan mangsa, kita akan kenal pasti dan kita ada cara-cara tertentu untuk bekerja dengan setiap mangsa. So dalam program kita semua ada trauma, ada recognition that there is trauma. Dalam services, dalam program semuanya ada unsur awareness tentang trauma. Next. So ini adalah program kami. Okay. Program kami adalah rights based, community based dan trauma informed. Itu adalah approach kami. Kita ada 3 priority utama dalam program kita. Access to decent work, access to comprehensive care for TIP victims, dan access to women's participation in management and leadership. Semua ini berkaitan, dia interconnected. Okay? Access to decent work maksudnya setiap pekerja yang kita bekerja atau migran yang kita kerja mesti ada hak, access to hak untuk mendapatkan ke rights mereka, hak mereka sebagai pekerja. So kita bekerja dengan beberapa pemegang stakeholders, beberapa stakeholders untuk memastikan ini berlaku. Kita juga ada program untuk mangsa-mangsa trafficking, dan program utama kita adalah untuk bekerja dengan wanita dan kanak-kanak perempuan. So saya akan fokus kepada access to comprehensive care dan protection hari ini sebab ini adalah workshop untuk trafficking. Okay. Next. So untuk Global Shepherd, setiap apa yang kita buat, kita mesti ada frame, mesti ada rangka. So rangka untuk bekerja dengan anti-trafficking response adalah dipanggil 4 quadrant approach. Tindakan 4 kuadran. Okay? Dan setiap kuadran ada fungsi dan tujuannya. Kuadran pertama adalah bila kita memberikan direct services. Okay? Direct services utama kita adalah kita ada satu shelter untuk mangsa trafficking. Okay? Kuadran kedua adalah outreach. Kita pergi ke community untuk create awareness. Kuadran keempat adalah capacity building untuk meningkatkan kemahiran pegawai-pegawai atau individu untuk bekerja dengan mangsa trafficking. Dan kuadran keempat adalah research dan advocacy. Daripada semua yang kita belajar daripada direct services, community outreach dan capacity building, kita collect data. Semasa membuat kuadran 1, 2, 3 kita collect data, dan daripada data yang kita terima, kita akan gunakannya untuk research
dan juga gunakannya untuk mencipta modul supaya modul digunakan untuk community outreach dan capacity building dan juga digunakan untuk advocacy kami. Daripada kuadran 1, 2 dan 3, kita berjaya untuk membantu dan melibatkan diri dalam membantu kerajaan merangka National Action Plan 3.0. So kita adalah partner untuk membantu dalam menerbit ataupun menulis National Action Plan 3.0. Kita juga telah memberikan feedback daripada cerita yang kita dengar daripada pemangsa, daripada outreach kami. Bila kita pergi buat outreach, kita terima apakah persepsi community tentang trafficking, macam mana community boleh tukar persepsi mereka, dan cara-cara cadangan yang diberi oleh community kita gunakan untuk latihan kami. Macam mana kita nak gunakan apa yang didengar daripada community untuk balik dan membina modul kami dan juga modul untuk capacity building. Ya, so itu adalah kuadran kami. Next. Okay, saya cerita sedikit tentang shelter kami. Shelter GSB ini bukan shelter kami. Okay. Kami bekerjasama dengan kerajaan sebab kita dipanggil NGO shelter, tapi kerajaan memberi dana. 50% dana diberikan kepada kami oleh kerajaan untuk menjalankan shelter ini. So ini adalah satu kerjasama yang sangat penting untuk kami sebab ini mengeratkan cara kita bekerja untuk membantu mangsa, sebab partnership ataupun kerjasama di antara kerajaan dengan NGO amat penting kami rasa untuk membantu mangsa untuk dari poin dia selamatkan hingga dia pulang. Okay, intubasi daripada kerajaan amat penting. Okay, dan saya akan terangkan sebab di shelter kami ada 2 unsur yang kita gunakan. Satu ada shelter fizikal. Okay, kita pastikan shelter sesuai untuk mangsa trafficking. Satu lagi unsur yang kita pentingkan di program shelter kami adalah case management, pengurusan kes. Okay, pengurusan kes adalah amat penting sebab kalau ingat tadi saya kata kita bekerja dengan individu, bukan sistem. So pengurusan kes individu adalah amat penting untuk kita membantu mangsa untuk restore dan recover, dan bila pulang nanti dia akan pulang dengan selamat dan akan sustainably integrated dalam komuniti mereka. So untuk itu case management, individual case management adalah penting. Dalam individual case management ni kita apply prinsipal trauma informed care. Ada 6 prinsipal lah dalam trauma informed care ni. Dan prinsipal yang paling kami utamakan adalah prinsipal keselamatan. Memastikan saya hanya akan touch shelter sebab dia 2 minit saja. Kita akan memastikan bahawa shelter program kami memberikan keselamatan kepada setiap mangsa yang datang. Dan keselamatan ini kami bina daripada intervasi yang kita bina bersama mangsa. Semasa mangsa masuk ke shelter, kita dah assign case officer untuk bekerjasama dengan mangsa supaya ada individual intervention yang diberikan kepada setiap mangsa, dan mangsa akan pulih melalui intervasi ini sama ada counselling, terapi, livelihood, program yang sesuai untuk mangsa. Dan selain daripada intervasi untuk pulih, kami juga sudah pun bekerjasama dengan mangsa untuk connect balik mereka kepada keluarga. Dan bila mereka connect balik kepada keluarga, kami rasa itu adalah sesuatu yang paling berkesan untuk mangsa. Sebab dalam keadaan trauma dan stres, pengalaman kami adalah bila mereka connect dengan keluarga, itu akan membuka ruang untuk mereka lebih berasa selamat. So kita connect kepada keluarga, dan bila masa sudah sampai, mereka akan balik nanti rasa sesuai dan rasa senang hatilah, rasa comfortable balik sebab sudah ada connection. Okay, so sudah habis masa. Sorry. Terima kasih kerana mendengar. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Dr. Franklin. Sudah habis masa, jadi minta maaf dulu ya.
saya juga sebenarnya adalah mangsa yang didera beberapa bulan yang lalu. Tapi nanti pertanyaan saya kepada Bu Franklin, pernah nggak pas melayani orang tadi berbicara tentang mangsa ya, korban yang datang ya, pernah nggak teman-teman yang bekerja itu justru yang mengalami kena mental, bahasa kalau kami itu kan trauma seperti itu. Tapi nanti dijawab mungkin dalam diskusi kita. Saya mau menyapa dulu Pak Priyadi dan Ibu Tias ya. Pak Priyadi, yang menarik tadi Bu Yatini tadi cerita juga tentang perdes ya. Tadi Bapak juga cerita kalau di Kemen juga ada juga itu praktik-praktik baik itu. Dan tadi kalau yang praktik baik Bu Yatini itu sebenarnya di ujung jalan sebenarnya karena akan berakhir itu ya. Kira-kira apa Pak yang mungkin bisa disambungkan nanti kalau dalam sharing Bapak supaya praktik baik ini yang ada pada Kemen juga bisa membantu juga teman-teman tadi yang disaringkan oleh Ibu Yatini dan juga nyambung juga ke teman-teman yang di Malaysia. Silakan Pak Pri, 10 menit Pak, terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung saja di slide saya yang ke-14 ya. Kayaknya karena kita lagi membaca praktek baik, tapi pada dasarnya kementerian kami itu seperti tadi saya sampaikan bahwa kami kan geraknya itu dari sisi kebijakan, kemudian juga bagaimana mengimplementasikan dan juga tentu bagaimana memfasilitasi agar bisa sampai masyarakatnya itu menunjukkan berbagai macam ide, kemudian bagaimana pelibatan masyarakat itu seperti itu yang kami lakukan, dan mainstream kepada KL lain maupun ke pemerintah daerah itu kan memang nggak mudah. Tadi sudah disampaikan banyak itu sektor semacam itu memang kami hadapi, apalagi kalau udah bicara korbannya banyak perempuan dan anak yang memang sekarang di negara kita, mungkin juga negara-negara sekitar kita, bahwa bagaimanapun masih terjadi gender itu masih berlaku. Jadi laki-laki lebih dominan, bukan masih seperti itu. Sehingga semua peraturannya pun masih berperspektif seperti itu, belum terlalu pro terhadap perempuan dan anak. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah kemudian karena kami sebenarnya sejak lama ya, misalnya untuk kaitan ke kebijakan terkait dengan kebijakan kami inisiasi aktif sampai terbitnya undang-undang DPO ini. Kemudian berikutnya kan turun pada pemerintahnya PP 69 itu, diantaranya kan kemudian menegaskan bahwa kemudian BPA sebagai yang termasuk untuk leading sampai dibentuk gugus tugas. Nah, kemudian kami juga inisiasi sampai terbentuknya Perpres, kemudian diperbaiki di tahun yang terakhir ini, dan kemudian yang paling terakhir kemudian ada perubahan menjadi Kapolri sebagai ketua hariannya, dan kemudian bergeser ketua satunya itu juga dengan Menko Polhukam, dan kedua-duanya Menko PMK, karena sekarang kita lebih kepada pendidikan. Tapi bagaimanapun tetap pencegahan adalah hal yang penting. Nah kemudian ranah-ranah pencegahan inilah yang kami lakukan, di mana tentu bukan hanya bagaimana mengkaitkan atau mengkomunikasikan informasi edukasi, tapi juga bagaimana upaya-upaya pemberdayaan yang dilakukan, karena dasarnya kan kenapa terjadi tindak pidana terhadap orang itu kan juga karena kemiskinan. Sehingga di sini kenapa daerah-daerah tertentu seperti di NTT, NTB itu masih terus terjadi, dan di Jawa Timur untuk kabupaten-kabupaten tertentu awalnya itu karena kemiskinan, tapi kemudian juga menjadi suatu kebiasaan, sehingga daerah-daerah kabupaten tertentu itu memang banyak terus, dan sampai sekarang masih tinggi, selalu tinggi di pekerja di luar negeri. Dan ini tentu yang karena pemberangkatannya seringkali tidak sesuai prosedur, maka mereka rentan terhadap tindak pidana orang. Nah, upaya yang kami lakukan seperti di kerjasama di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Polres Timur sampai di Menteri di sini ada kalau yang di Timur Tengah Utara dengan
Yayasan Lapen Pikom di situ dilakukan pemberdayaan sampai kepada mereka juga menampung karya-karya dari para penyintas, dan mereka juga dilatih dengan berbagai ekonomi, tapi bukan hanya dari sisi ekonominya, tapi bagaimana memberikan penguatan, karena untuk mengelola korban supaya mereka bangkit kembali itu tidak mudah, itu butuh waktu yang panjang dan kerja dengan hati tentunya. Kemudian kalau yang di Flores Timur, di Kabupaten Flores Timur ini kan juga di sana memang masih cukup tinggi ya, karena hampir setiap minggu itu masih perekrutan masih terus saja terjadi, tapi dengan adanya masyarakatnya yang tadinya menenun dengan tradisional itu kemudian kerjasama dengan PT 26 dikembangkan dengan baik, begitu mereka diberikan banyak pelatihan sampai kepada pengemasannya. Bukan hanya itu, tapi juga dipasarkan keluar dengan standar yang tinggi, kualitas yang baik, sehingga desa-desa sekitarnya itu juga mereka aktif di sana, jadi ikut bergabung sehingga memperbaiki kondisi ekonomi di sana, dan juga bukan hanya ekonominya, tapi mereka diberikan pemahaman-pemahaman sehingga mereka tadi ini yang tergabung di situ tentu tidak mudah terpengaruh untuk mereka ketika diiming-imingi gaji besar untuk pergi ke luar negeri. Itu misalnya seperti itu dilakukan. Jadi kalau di NTT, di PTU maupun di Flores Timur. Tapi untuk wilayah-wilayah lain memang seperti tadi Jawa sampaikan juga bahwa meskipun sudah ada